Hadir, Bapak. Arif Kabibullah. Ahmad Fauji Rahman. Hadir, Pak. Firdi Alfianza. Hadir, Pak. Nur Khairia Ulfa. Hadir, Bapak. Wahyu Silvi Lestari. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Hadir, Pak. Muhammad Anas Suherlambang. Hadir, Bapak. Erlangga Dwi Hamadja. Hadir, Pak. Putri Fujiwati. Hadir, Pak. Julfahmi Rahmahila. Julfahmi Rahmahila nggak ada. Laili Andini Ardiwania. Hadir, Pak. Sonia Regina. Hadir, Pak. Tiara Fatika Naulia Sofianti. Tiara Fatika. Tidak ada. Novia Lorenza. Hadir, Bapak. Askabul Kafi. Hadir, Bapak. Vita Rosa Amalia. Hadir, Bapak. Windy Aprilia Arindira. Windy. Hadir, Pak. Hadir. Winda Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Angga Wisnu Saputra. Hadir, Pak. Evi Agustin. Hadir. Else Sinta. Else Sinta. Iya, hadir, Bapak. Winda Aprilia. Hadir, Pak. Ya, double ini. Ya, benar. Winda ya. Sorry. Anas. Iya, Pak. Hadir, Bapak. Anas. Hadir, Bapak. Berlian Fatina Kanun. Hadir, Pak. Krishna Dwi Agung Susanto. Hadir, Pak. Alvina Wahyu Handayani. Hadir, Pak. Venus Nila Cahya. Venus. Tidak ada Venus. Habibatus Sofia. Hadir, Pak. Lintang Kalingga. Hadir, Pak. Rizky Nurvita Sari. Hadir, Pak. Afifah Ayu Siswanti. Hadir, Pak. Debbie Agustina. Hadir, Pak. Rahayu Lestari. Hadir. Fahrul Nur Hayat. Hadir, Bapak. Putri Elsa Ilmayah. Hadir, Pak. Rahma Nur Hidayati. Iya, Pak. Muhammad Noval Sahrul. Muhammad Noval Sahrul. Hadir, Pak. Ada. Hadir, Ada. Pak. Ya. Putri Samratus. Hadir, Pak. Muhammad Nurul Faizin. Hadir, Bapak. Dwi Retno Anggraini. Hadir, Pak. Eka Wahyu Artika Edi. Hadir, Pak. Rosidatul Ilmiah. Hadir, Pak. Septi Ayuning. Hadir, Pak. Elianing Arum. Hadir, Pak. Rahmat Irki Bima. Hadir, Pak. Boni Citra. Hadir, Pak. Alvina Rizky. Hadir, Pak.
Sabrina, Hadir, Pak. Nuril Farida, Hadir, Pak. Miftah Erlida, Hadir, Pak. Email Lili Pratama, Hadir, Pak. Puput Nur Febriani, Hadir, Pak. Catherine Dion Salasva. Hadir, Pak. Oh, Catherine tadi ya, di Farul tadi. Maelisa, Hadir, Pak. Jauhar Sarifah, Hadir, Pak. Muhammad Afafi Al-Fadli. Hadir, Pak. Ya, oke. Kita lanjut untuk materi Mohon hari maaf, ini, yaitu Bapak. Pancasila. Apa? Sainus hadir. Tiara hadir, Bapak. Iya. Oke. Lihat materi sudah jelas, Pancasila sebagai sistem etika. Etika itu adalah bersikap, berbuat, dan berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila kan, ya. Hingga dari satu, ketuhanan yang maha. Esa. Sa. Dua, Sa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Kesatuan Indonesia. Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh pelaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. lima. Keadilan sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kalau nggak serius, tak tutup loh. Ya, kalau nggak serius saya tutup. Saya nggak repot-repot. Waktunya kita serius-serius, waktunya kita santai-santai ya. Ini adalah materi substansi yang harus kita ikuti hingga nanti ini kita lihat. Kita akan pelajari Pancasila sebagai sistem etika. Mari kita lihat etika itu apa? Itu sikap, perbuatan, attitude sebagai warga negara atau sebagai pribadi dan individu yang ada. Ya, kemarin ada etika deontologi. Coba dibaca, Farul, ini etika deontologi. Baik, Bapak. Ya. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tidaknya itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant 1734 sampai 1804. Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi. Izin scroll lagi, Bapak. Tidak menjamin universitas dan konsisten dalam bertindak dan menilai satu Universalitas. Dan konsistensi dalam bertindak dan menilai sesuatu tidak. Keraf 2002 sama dengan 9. Kewajiban moral sebagai manifesti dan hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategoris sudah dibekali pemahaman tentang sesuatu tindakan itu baik atau buruk dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat. Imperatif kategoris. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi, misalnya, merupakan tindakan tanpa syarat dan harus dilakukan oleh setiap orang, bukan karena hasil ataupun adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih. Namun, karena secara moral, setiap orang memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Etika deontologi menekankan bahwa kewajiban atau tindakan
kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukannya. Kuswanjono 2008 Halaman 7. halaman 7. Ya. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemampuan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan katakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral, dan demi kewajiban moral itu, tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu. Dan tindakan yang baik adalah didasari atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar. Oke. Hingga kita akan diskusikan adalah yang satu ini, etika deontologi. Etika deontologi itu memandang suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut baik buruknya. Kebaikan adalah ketika seorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tadi sudah dicontohkan di sini adalah kewajiban moral, ya. Kewajiban moral adalah kewajiban yang sudah ada di dalam diri manusia. Suatu yang sudah tertanam dalam setiap diri manusia yang bersifat universal. Tadi setiap manusia pun sudah ngerti, oh ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, sudah ada. Manusia dalam dirinya secara kategori sudah dibekali pemahaman suatu tindakan itu tadi tanpa syarat, kewajiban, ya, contoh untuk tidak melakukan korupsi, misalnya melakukan suatu tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang. Karena korupsi itu adalah mengambil milik orang lain tanpa haknya. Ini korupsi. Menurut hukum negara pun salah, apalagi menurut hukum agama. Dampak dari korupsi kan dikatakan orang maling ya, atau nyolong ya, atau merampok. Itu kan bukan haknya. Ini secara hukum agama juga sangat disalahkan, karena nanti dampaknya akan kembali keburukan itu pada mereka. Sehingga kita inginkan bahwa satu yang baik itu adalah satu yang harus kita pegang teguh. Ini bukan milik kita, ini hak kita, ini bukan hak kita, itu aja sudah. Kalau di dalam kajian-kajian filsafat yang terdahulu adalah bahwa kebaikan akan menuai kebaikan, keburukan akan menuai keburukan. Katanya anak sekarang ini adalah orang hidup ini akan mendapatkan hasil sesuai dengan amal perbuatannya. Ini sangat sederhana, simpel sekali. Ya. Hingga orang hidup sangat simpel. Makanya etika deontologi itu adalah mengharapkan nilai-nilai, value kebaikan. Ada orang dan kalau tidak ada orang, kalau memang orang itu bukan haknya, ya jangan dipakai, jangan dibawa. Kecuali kalau Mas ini tolong, ini saya punya makanan, bisa dikasih lah ya. Kalau kita dikasih orang kan beda lagi itu namanya. Ada orang ngasih kita kue atau minuman yang kira-kira itu tidak berbahaya bagi kita, dengan orang itu ikhlas ya tidak masalah gitu. Etika teologi. Nanti Ahmad siapa itu? Yang Ahmad Fauzi. Fauzi, Pak. Ya. Ayo. 2. Etika teleologi. Pandangan etika teleologi berbalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik, meskipun harus melanggar kewajiban nilai normal yang lain. Ketika bencana sedang terjadi situasi biasanya chaos.
Dalam keadaan seperti ini, maka memenuhi kewajiban seiring sulit dilakukan. Contoh, sederhana kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Kewajiban membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Dalam keadaan demikian, etika teleologi perlu pertimbangkan, yaitu demi akibat baik. Beberapa kewajiban mendapat toleransi ketidakpenuhi. Ya, oke. Sudah. Etika teologi adalah ini kebalikan dari deontologi. Kalau deontologi itu keharusan untuk melakukan sesuatu tadi, karena orang ini sudah punya bekal dari sononya, dari Tuhan Yang Maha Esa itu ini baik, ini buruk, benar, salah, dan sebagainya. Kalau yang etika teologi ini adalah etika yang, mohon maaf, dia melanggar ketentuan, tapi nggak salah. Contoh, gunung Semeru meletus, bla 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 bla. Orang kan ada yang cedera, ada yang kena sebagai korbannya, langsung diangkut ke mana? Ke rumah sakit, mungkin sambil dibonceng dengan motor, tanpa bawa surat, tanpa memakai helm, kan tanpa masker, ini kan melanggar ketentuan. Tetapi ini dibolehkan, kenapa? Kalau kita tidak cepat nolong itu, nanti dampak buruk akan terjadi pada seseorang yang jadi korban itu. Kalau di jalan raya lah, mungkin Mas dan Mbak itu, Mas lah ya, hingga cangkruk, kongkong di depan rumah, ini yang rumahnya pinggir jalan raya, dan ada kecelakaan di depan mata, langsung refleks kita menolong, tanpa harus pakai helm, bawa STN, langsung ke rumah sakit. Ini dibolehkan. Dan polisi pun maklum, itu tahu, karena apa? Demi untuk menolong dari sisi-sisi kemanusiaan. Ini yang etika teologi. Ini namanya kausistik, artinya tidak di luar di luar dugaan dan kemampuan manusia. Ada yang egoisme etis, ada yang utilitarisme. Terus dilanjutkan ini. Persoalan? Lanjut saya, Pak. Ya, Fauzi. Oke. Terima kasih, Pak. Persoalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik itu baik menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain? Atas pertanyaan ini, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. B. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruk suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan lagi bagi sebanyak mungkin orang. Di dalam menentukan suatu tindakan yang dilematis, maka yang pertama adalah dilihat mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil, dan kedua dari kemanfaatan itu mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang. Karena bisa jadi kemanfaatannya besar namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang saja. Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada. Karena pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman, namun setiap tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi orang atau tidak. Oke, usah. Tadi egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berbuat baik untuk pelakunya. Ini untuk ego ya, ego berarti sendiri, untuk pribadi. Tapi untuk yang
egalitarianisme adalah menilai baik buruknya suatu perbuatan tergantung untuk banyak orang. Ini egoisme etis, dikatakan baik itu untuk karena pribadi seorang itu mendapatkan kebaikan, mendapat keuntungan lah, ya tidak dirugikan. Kalau utilitarianisme adalah ini digunakan dan keburukan dan began itu berdampak pada banyak orang. Ini yang berkaitan dengan etika teologi. Langsung saya akan lanjutkan apa? Etika keutamaan. Jadi Erlangga Dwi Atmaja. Halo? Iya, Pak. Ayo. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada nilai moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila. Ini dulu. Oh. Etika keutamaan ya, ini adalah suatu sikap perilaku yang digambarkan dan diterapkan oleh para tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan nasional kita. Orang dikatakan tokoh itu adalah pola pikirnya, sikap perbuatannya ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, termasuk orang yang punya pemikiran, pola pikir, gerakan, usahanya adalah ini bermanfaat untuk semua orang di negara itu. Minimal di daerah ya, itu tuh tokoh. Tapi kalau orang itu adalah seolah-olah tokoh, padahal itu adalah untuk mengais kepentingan pribadi, itu bukan tokoh. Ya. Malah toko itu. Kalau toko kan cari untung, kalau tokoh kan tidak mencari untung, kan begitu. Ini adalah etika keutamaan. Hingga makanya kalau kita ini suka dengan salah satu tokoh, biasanya kita itu meniru, mungkin ada yang ditiru, mungkin cara bicaranya, gaya menyampaikan pendapat, kemudian dalam berpakaian atau dalam berfashion ya, kadang-kadang kan meniru. Kalau kita ini bukan dengan salah satu tokoh, entah tokoh penyanyi dan apanya. Kalau kita kan harus etika keutamaan ini adalah tokoh-tokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya entertainment ya, nanti tidak hanya entertainment dan juga tidak tokoh-tokoh untuk yang bintang film itu juga kurang begitu pas. Tapi nggak masalah sih orang suka dengan itu, tapi tokoh ini adalah tokoh yang emang bermanfaat dan bermakna dalam kehidupannya. Seperti pahlawan-pahlawan nasional itu, beliau-beliaunya itu adalah siap untuk tidak punya apa-apa, hingga banyak cerita di dalam Hari Pahlawan itu adalah istrinya pahlawan. Atau keluarganya pahlawan nasional itu tidak punya apa-apa. Masuk contoh Pak Polisi Hugeng ya, Pak Polisi Hugeng, Kapolri Hugeng itu seperti itu, ganti istri dan anak-anaknya itu tidak boleh ya menikmati fasilitas dari negara kalau memang itu tidak ikut bekerja kan begitu. Ini yang sangat luar biasa. Makanya kita belajar
kita ini siapa, kita ini ada di mana, untuk apa kan gitu. Kita sering aku ki sopo, ojo sopo aku. Saya itu siapa? Kalau saya itu siapa, berarti kita muhasabah. Kalau siapa saya, ini sombong. Ini yang tidak kita inginkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Etika keutamaan, etika teologi, dan etika deontologi. Sebelum lanjut ke etika Pancasila. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Saya menyarankan kita semua ini harus punya satu idola, tokoh-tokoh nasional, ataupun tokoh-tokoh atau pahlawan nasional yang memang benar-benar bisa untuk mengupgrade diri kita, bisa untuk menambah semangat kita, tapi jangan keliru. Jangan sampai tokoh. Kalau tokoh itu cari keuntungan, apalagi keuntungan di saat-saat pandemi, itu sudah sangat luar biasa kurang bagusnya. Tapi kalau tokoh itu adalah kemanfaatannya untuk kehidupan bersama ini luar biasa. Beliaunya siap tidak dapat apa-apa, hanya mencari berkah dan berkahnya saja. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, lanjut. Sepertinya masih belum ada pertanyaan, Pak. Ya. Ini, ganti, Pak. Dibaca, Pak. Gimana? Halo. Silakan dibaca ini. Etika Pancasila. Sini, Pak. Ya. Siapa namanya? Muhammad Afafi Al-Fadli, Pak. Nomor absen. Terakhir sendiri, Pak. Terakhir, ya oke. Etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara beda atau bertentangan dengan aliran-aliran bebas etika yang berdasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada penilaian Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan penilaian Pancasila, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai kaidah hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antar manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Misalnya, pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antara sesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam
akan menghasilkan bencana alam lain. Nilai adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakatan, keseimbangan, mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas, mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan yang konsep adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Iya. Ya, sikap egois. Egois dan memang sendiri merupakan sangat buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan Ya, ganti. Barangkali bisa membantu Mbak. Ayo mbaknya. Siapa? Apabila sinyalnya jelek, Pak. Iya, paham. Ini kelemahan dari daring. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu hikmat atau kebijaksanaan dan bermusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan mencari kebaikan. Pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat baik, misalnya peristiwa penghapusan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagai besar anggota PPKI menyetujui tujuan kata tersebut, namun memperhatikan kelompok yang sedikit atau dari wilayah timur yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima. Maka pandangan minoritas dimenangkan atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat atas konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih didasarkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Banyak menurut Colbrecht atau tahun 1995 halaman 37. Pak, tahun 37 keadilan merupakan 95 halaman 37. Ini di buku, Mas, di pendapat di buku ya.
Oke. Tahun 1995 37, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang besar dan sama derajatnya dengan orang lain. Oke. Terima kasih, Mas Adi. Oke, Pak. Untuk etika Pancasila, ini adalah perilaku kita, attitude kita semuanya, pribadi masing-masing ya, bangsa Indonesia ini adalah mencerminkan dan menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sana adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Di sini ada toleran agama. Pakai surat Al-Kafirun, targetnya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Di sini ada jangan merasa paling. Semua agama berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita negara beragama, bukan negara agama. Kalau negara beragama ini, dalam satu negara ada berbagai macam agama yang tumbuh dan berkembang. Dalam negara agama itu, dalam negara itu hanya satu ada agama saja. Dan juga kita lihat kelas balik bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini adalah diperjuangkan dan direbut oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, baik orang Jawa, luar Jawa, dari Sabang ya sampai di sana di Ambon atau sampai Merauke lah. Kemudian juga dari seluruh bangsa Indonesia itu, baik yang agama Islam, Kristen, Buddha, dan sebagainya, itu adalah berjuang. Termasuk lagu Indonesia Raya kan itu lagu W.R. Supratman, ya. Itu kan insya Allah dia adalah agama Nasrani kan itu. Ya, tidak masalah. Hingga ini kita kembangkan di Indonesia ini adalah negara beragama, artinya berhak untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Kalau memang ada orang kurang tertib menjalankan ibadahnya, ya sudah. Nggak usah olok-olok, nggak usah dimaki-maki, biar dia sadar dengan sendirinya. Kalau sudah beragama, ya tolonglah nggak usah dipengaruhi. Ya, kalau ada orang lain ini ingin mengikuti salah satu agama dengan kesadaran sendiri, ya biarkan saja. Itu kan hak pribadi dari masing-masing. Kemudian kita lanjut, kita naikkan. Agama itu intinya adalah iman dan takwa. Iman, yakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan lakukan dengan perbuatan sehari-hari. Ini iman. Kalau takwa, jauhi yang dilarang, lakukan yang diperintah. Yang diperintah dilakukan akan berdampak baik, yang dilarang tidak dilakukan karena akan berdampak tidak baik. Itu aja simpel kok di agama itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti perilaku dan tingkah kita ini haruslah mencerminkan, menghormati, menghargai, ya, mengakui persamaan derajat dengan seluruh anak-anak bangsa di Indonesia ini. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita di sinilah. Memang harus ada, kita punya pola, kalau kita menghargai harkat dan martabat masing-masing manusia Indonesia ini dengan berbagai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jangan merasa paling di sini, semua sama. Yang ketiga adalah pola pikir kita ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Diikat dengan NKRI, diikat dengan Undang-Undang Dasar 45, diikat dengan Pancasila, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hingga pola pikirnya, kemudian arah pembicaraannya, ini untuk keutuhan, untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah, negara ini adalah hasil kesepakatan oleh para founding father kita untuk mengurus dan negara itu untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh para Indonesia di alinea keempat itu. Memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut merasakan ketertiban dunia. Ini harus tahu dan paham. Makanya kalau dalam negara ini adalah musyawarah mufakat, harus voting. Saya sendiri di sekolah dari kepala sekolah di SMK Ayani Palombendo, kemudian jadi guru di SMA Ngoro, jadi kepala sekolah lagi di Pondok Andi Mojosari yang sekarang sudah bubar itu pondoknya. Kemudian juga di SMA Pace, di SMA Traf, dan SMA Suko itu.
Saya selalu mengedepan 5 sila ini. Sehingga saya berangkat niat ibadah karena Allah Ta'ala dan Maha untuk mencari berkahnya. Kedua, saya ketemu siapapun di sekolah, baik guru, pegawai, murid, siswa, itu adalah saya hargai betul, saya hormati betul. Sehingga ini saya kasih harkat martabat yang sama. Kita junjung harkat dan martabat mereka masing-masing. Kita harus rukun, kompak dengan semuanya. Tidak ada orang yang teraniaya, tidak ada yang orang teristimewa. Semua sama, punya peran sesuai dengan passion-nya masing-masing. Nah, di dalam membagi peran dan passion ini, kita musyawarahkan. Saya tidak melihat orangnya, tapi yang saya lihat adalah teman saya ini pandai apa, teman saya ini hobi apa, teman saya ini pinter apa. Bukan melihat orangnya, pinternya itu apa. Nah, sehingga ini mempercepat untuk kemajuan sekolah, lebih untuk meningkatkan ya daya saing sekolah dan prestasi sekolah. Hari kemarin alhamdulillah siswa di SMA Suka itu ada yang juara internasional di ASEAN tentang tajwid dan membahas tentang zakat, ya itu diselenggarakan oleh Dilangkat seluruh Malaysia, didukung oleh Dirjen Pendidikan Islam dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga oleh Basnas Indonesia. Hingga kita dapat sertifikat internasional. Itu juga berkat kerjasama kita semuanya. Yang kelima adalah keadilan sosial. Artinya apa? Semua ini diperankan, semua ini punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tapi arahnya sama, yaitu untuk kemajuan sekolah. Ibaratnya jari itu ya, ada jari jempol, ada telunjuk, ada kelingking, jari tengah, jari manis dan sebagainya. Ini kan beda-beda, tapi dari satu. Coba, jari itu kan beda, tapi kalau ambil barang kira-kira gimana posisi jari itu? Coba dipraktekkan. Gerak bersama, Pak. Apa? Jari kan beda-beda ya. Jari kan beda-beda. Pinggir dan kan beda ini. Tapi kalau digunakan untuk ambil barang, coba gimana posisi jari? Kalau dibuat gunakan untuk ambil barang, kira-kira posisi jari gimana? Sama atau tidak sama? Sama, Pak. Nah, itu. Perannya berbeda, fungsinya berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Ambil HP ini, saya gunakan ambil HP. Coba dilihat di HP ini. Ya, loh, kan sama. Padahal aslinya tidak sama, aslinya kan tidak sama kan, berbeda. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada yang jari manis, ada kelingking. Nah ini. Makanya kita harapkan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini dalam penyelenggaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mestinya kita ini sangat sederhana kok di dalam menerapkan etika Pancasila. Kita dalam menjalankan ibadah kita yang sangat sederhana, tidak perlu bayar. Ya, kita toleransi dengan orang lain tidak perlu bayar. Menghormati orang lain tidak harus bayar. Kita rukun dan kompak dengan sesama anak bangsa ini tidak usah bayar, tidak usah beli ke toko untuk buat praktek itu tidak. Betul nggak? Kemudian juga untuk musyawarah mufakat tidak perlu bayar. Saya beli bahan untuk musyawarah kan tidak ada, kecuali kalau suguhan kan ya itu kan lain, bukan intinya kan. Kemudian kita adil dengan diri sendiri, adil dengan orang lain juga tidak perlu bayar kok. Terletak di mana kita itu? Kalau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu terletak di mana? Halo? Kalau ke lab IPA, fisika, biologi kan kita beli bahan alat ya, sebelum praktek. Tapi kalau kita mau praktekkan nilai-nilai Pancasila, dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan kan nggak usah, kita nggak usah beli bahan. Tergantung di mananya. Diri kita. Diri kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri. Tergantung pada diri kita sendiri, ada di niat masing-masing individu. Makanya kita punya konsep, punya prinsip, pendidikan itu hanya satu garis merahnya, memanusiakan manusia, mengorangkan orang, dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tidak pandai menjadi pandai, jadi tidak ngerti ya jadi ngerti. Makanya saya kalau masalah nilai tidak pernah repot saya namanya. Absen ikut, tugas ikut, interaktif dalam perkuliahan, nggak selesai. Apain sih harus repot-repot dengan nilai? Saya nilai nggak pulaan kok.
tapi harus bisa dipertanggungjawabkan oleh mahasiswanya. Nah, kasih 90, 92, 93, 88, 87, cocokkan dengan perilaku sampean. Tapi kalau jarang ketemu dengan saya dalam kuliah, meskipun daring ini ya mohon maaf, kalau saya kasih 65, 60 ya mohon maaf ya. Karena kan kita harus adil tidak harus sama. Adil sesuai dengan ketentuan yang ada. Silakan kalau ada yang tanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, namanya? Anas. Anas. Oke. Gimana dalam kok di penjelasan Bapak kok terkait etika Pancasila kok bukan etika agama, Pak? Kan apa ya? Di Indonesia kan menerapkan etika Pancasila kok bukan menerapkan etika beragama. Sedangkan di Indonesia kan negara beragama gitu, Pak. Karena agama itu mempunyai undang-undang masing-masing. Kok bukan etika beragama, kok etika Pancasila gitu. Sekali lagi, negara kita negara beragama, bukan negara agama. Etika Pancasila, di dalamnya itu adalah ada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang mengejawantahkan dan yang menjelaskan itu adalah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau Islam ya yang menjelaskan itu ranahnya atau yang lebih berwenang adalah tokoh-tokoh agamanya yang masing-masing. Islam dengan ustadz yainya, dai-nya. Kalau Kristen dengan dengan pendeta dan pasturnya. Kalau yang Hindu tergantung pada pemuka agama yang ada di sana. Nanti itu lebih luas, lebih jelas lagi diserahkan oleh menjelaskan pemuka agamanya masing-masing. Cuma di sini saya ambil yang pokok-pokok. Artinya pokok itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap bangsa Indonesia ini adalah diberikan suatu kesempatan untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Sesuai dengan petunjuk dan ada di kitabnya masing-masing. Lanjut? Lanjut, Pak. Silakan. Intinya adalah kalau kita itu benar-benar beretika Pancasila, nggak ada masalah. Karena semua sudah jelas. Tinggal orang itu bisa dan tidak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan. Yang lain? Kalau saya bahas ini, ya perlu kita bahas ya, untuk yang studi korupsi itu ya, ya semerawut. Ini kita bahas lagi nih. Coba dibacakan. Ganti yang baca. Saya, Bapak. Ya, siapa? Elsa Sinta 6023. Oke. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Studi kasus korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain. Yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Tragisnya sumber krisis justru berasal dari badan-badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang notabene badan-badan inilah yang seharusnya mengemban amanat rakyat. Setiap hari kita disuguhi berita-berita mal amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya rakyat untuk menjalankan mesin pembangunan ini. Sebagaimana telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis.
Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian kewarganegaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki. Namun, hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas memberi dasar, warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moralitas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleransi, suka menolong, bekerja keras, rajin belajar, rajin ibadah, dan lain-lain. Moralitas ini muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar, bahkan dalam situasi amoral yang terjadi di luar dirinya. Seseorang yang memiliki moralitas individu kuat akan tidak terpengaruh. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Adapun moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Moralitas yang terkait dengan keadilan kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi seorang yang moral individunya baik, tapi moral sosialnya kurang. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Sikap toleran suka membantu seringkali hanya ditujukan kepada orang lain yang menjadi bagian kelompoknya, namun tidak toleran kepada orang di luar kelompoknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa moral sosial tidak cukup sebagai kumpulan dari moralitas individu. Namun, sesungguhnya lebih pada bagaimana individu melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang sama. Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat, bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas sosial. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang moralitas individunya baik ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk dapat terpengaruh menjadi amoral. Kenyataan seperti ini seringkali terjadi pada lingkungan pekerjaan. Ketika lingkungan pekerjaan berisi orang-orang yang bermoral buruk, maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan atau diperlakukan tidak adil. Seorang yang moralitas individunya lemah akan terpengaruh untuk menyesuaikan diri dan mengikuti. Namun sebaliknya, seseorang yang memiliki moralitas individu baik akan tidak terpengaruh, bahkan dapat mempengaruhi lingkungan yang bermoral buruk tersebut. Moralitas dapat dianalogikan dengan seorang kusir kereta kuda yang mampu mengarahkan Sudah, stop. Ya, ini tadi sudah dibacakan untuk yang Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Artinya kembali lagi saya sampaikan, kalau semua itu kerjanya, benar-benar dasarnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Masa ada sih agama itu menyuruh korupsi? Kan tidak ada. Masa ada sih agama itu menyuruh mencarahkan rakyatnya? Kan tidak ada. Ya, jadi dikatakan mal amanah itu adalah di luar kewenangannya. Tadi kalau saya katakan selain mal amanah itu disorientasi, yang penting tidak dipentingkan, yang nggak penting dipenting-pentingkan. Nah tadi disampaikan di sini dibaca bahwa sayangnya itu semua ada ya pelaksanaan seperti itu, kejadian seperti itu ada di eksekutif, pemerintahan, legislatif, DPR dan juga yudikatif, badan-badan peradilan. Ini yang ada di mal amanah sehingga kita setiap hari disuguhkan oleh hal seperti itu. Dan juga ada tadi juga dikatakan ini moralitas individu sosial memiliki hubungan sangat erat, bahkan saling tarik-menarik dan memengaruhi. Moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas sosial. Demikian pula sebaliknya. Seorang yang moralitas individunya baik ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk dapat terpengaruh menjadi amoral. Kenyataan seperti ini sering terjadi pada lingkungan pekerjaan. Ketika lingkungan pekerjaan berisi orang-orang yang bermoral buruk, maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan, akan dipinggirkan, ya, atau dilakukan tidak adil. Seorang yang moralitasnya lemah, dia mungkin akan mengikuti tidak baik.
Tapi kalau orang itu mentalnya kuat, moralitasnya individu yang baik bahkan akan bisa mempengaruhi lingkungan yang bermoral buruk menjadi baik. Ini makanya saya tanda blok ini. Saya blok ini biar nanti kita diskusikan, ya. Lanjut apa? Istirahat dulu. Nyanyi lagu, dengarkan lagu dulu. Cafe break dulu. Iya, Pak. Campur sari, Pak. Campur sari, Pak. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Setuju. Sepakat. Loh, nanti ini ada maknanya, nanti akan saya jelaskan ini. Siap, Bapak. Pak, siap. Ya, tunggu dulu. Sewu kuda, Pak. Kebanyakan. Evita Mala, Pak. Awas. Afafi, goyang dong. Awas, dengarkan. Yang di bait ketiga nanti didengarkan. Setyo ngenteni tekanmu.
Coba dengarkan. Dengar betul. Neng pinggiring bengawan waya sore soyo kelingan kawan-kawan esemu ayu gawe sedih neng atiku. Pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eling-eling jamane semono wis duka pita hatiku. Neng pinggiring bengawan saben-saben tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus neng ati. Senajan kaya apa menungso mungkin ngreka lan jongko berangan-angan bercita-cita Gusti kang paring iki kan pasti Gusti Allah yang punya hak untuk mengiyakan atau tidak. Kita hanya menjalani apa yang digariskan oleh Tuhan. Neng pinggiring bengawan. Ya, sehingga itu adalah di bait yang ketiga itu kan ada liriknya senajan kaya apa menungso mung bisa ngrekot lan nyangka. Apa artinya? Manusia ini berhak untuk merencanakan, berhak untuk mempunyai ide dan cita-cita. Aku kepingin kuliah di negeri, saya kepingin kuliah di setipis negeri, kan begitu. Gusti kan paring ide, Gusti Allah yang mengiyakan atau yang tidak. Ternyata ada yang bisa katut di negeri, atau yang tidak katut di negeri. Ternyata sekarang ada di PPNI. Yang ketiga, kita sak dermong lampai. Karena sudah kita usahakan, kita punya angan-angan, les sana kemari, punya keinginan, kok jelalah gak katut. Sekarang ada di PPNI, berarti itulah yang terbaik untuk mahasiswa kita semuanya. Jadi itu, kalau di kampus itu saya setel untuk video itu seperti itu, ya. Termasuk apapun juga. Ini dalam rangka memberikan suatu motivasi, memberikan suatu support bagi mahasiswa supaya tidak mudah stres, tidak mudah putus asa. Senajan kaya ngopo menungso, mung iso ngreka lan jongko. Nanti setelah lulus ini, di 3, syukur-syukur bisa nanti langsung kerja, langsung dinas.
contoh ponakan saya sendiri, dulu SMA Pacet, saya kepala sekolahnya, saya juga sering dosen di PPNI, dia ikut sekolah di PPNI, D3. Ya, D3, kemudian ambil S1-nya juga di PPNI, kemarin ikut tes, pakai ijazah D3, diterima CPNS di Rumah Sakit Sumber Gelaga. Bulan kemarin itu. Itu tadi, supaya, bagaimana supaya keinginan kita dihiakan oleh Tuhan, ya, dikabulkan oleh Allah, kita haruslah tadi memenuhi apa yang diinginkan Allah kita lakukan, diperintah Allah, dan yang tidak apa yang dilarang oleh Allah tidak kita lakukan. Supaya nanti kena inama amruhu idzaul kun fayakun, dan satu di Yasin halaman di nomor 82. Kalau sudah Allah mengerjakan kun fayakun, jadilah jadi. Nah, nanti sudah dilakukan, sudah diikhtiari, sudah dijalankan, hasil akhirnya apa tadi Tuhan. Kalau sudah iya, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh stres. Karena apa? Kita sak dermong lampai. Kalau memang berhasil itu terbaik oleh Allah, menurut Allah untuk kita. Kalau memang belum berhasil adalah terbaik untuk kita menurut Allah. Itu aja. Ada yang tanyakan? Halo? Ya, silakan tanya. Halo? Pak. Ya. Halo? Nggih, Pak. Saya izin bertanya, Bapak. Oke. Eh, Siapa namanya? Fahrul, Bapak. Ya, Siro. 037, Bapak. Nggih, sina. Fahrul 037. Ya, Nur Hayat. Yo. Apakah dari Bapak yang sampaikan tadi, apakah berhubungan dengan revolusi mental, Bapak? Dan apa pendapat Bapak tentang revolusi mental, dan apakah revolusi mental itu kedepannya juga akan bisa membuat Indonesia baik-baik saja, Bapak? Terima kasih, Ya, Bapak. ini. Revolusi kan perubahan cepat. Ya. Revolusi mental itu perubahan cara cepat. Lain dengan evolusi. Revolusi perubahan cara cepat. Apa yang cepat? Mental. Nah, mentalnya seperti apa? Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau mental kan baik dan tidak baik ya mental ya. Kalau jadi yang buruk menjadi baik, dari salah jadi benar. Ini perubahan. Kalau itu semua sepakat ya, tidak hanya teori dan teori. Kita ingat P sama dengan T sama dengan S. Kalau P tidak sama dengan T sama dengan R. Itu tidak hanya sebagai slogan saja. Ada tulisan di kantor-kantor, wilayah bebas korupsi. Wilayah kan gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Inilah. Memang kita ini dibutuhkan kesungguhan kita. Revolusi mental berarti perubahan cara cepat dari yang kebiasaan baik menjadi dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kalau sepakat ya. Itu kan awal kan didengung-dengungkan oleh pemimpin kita. Tapi sekarang sudah tenggelam kan? Sudah tenggelam. Akhirnya menjadi tidak baik. Iya, tidak baik-baik saja. Inilah revolusi mental itu luar biasa. Dulu saya, waduh ini hebat ini. Ternyata hilang di bawah angin. Ini harus kesungguhan. Ya, harus kesungguhan dari semua anak bangsa untuk menjalankan revolusi mental. Makanya sekali lagi mahasiswa ini adalah harus punya idealisme tinggi, karena nanti zaman ini disiapkan bukan untuk sekarang, disiapkan untuk 5 tahun ke depan dan seterusnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mahasiswa saya ini disiapkan untuk 5 tahun ke depan, ya, 5 tahun dan seterusnya ke depan. Sekarang sampai semester 2 atau 1 lah ya, kita mau 3 tahun berarti 2025 kan, 2025 ke atas. Ini mudah-mudahan situasi negara kembali baik-baik saja, kembali normal semuanya, sehingga harapan saya nanti mahasiswa saya ini adalah bisa mengisi, ya, jadi pejabat-pejabat di level di apapun ya di negara kita ini. Tapi tolong diingat,
Adalah pejabat yang baik, pejabat yang berkarakter, pejabat yang bermoral yang tinggi, revolusi mental. Mental kan pikiran, ya. Mental kan perbuatan. Orang dikatakan mentalnya baik kalau perbuatannya baik. Ini loh, mental ini ada kaitan dengan karakter, ada kaitan dengan hati. Man kalau hatinya baik, karakternya baik, mentalnya baik. Saya awal tuh seneng revolusi mental. Wah, seperti apa ya? Saya hampir mau menulis buku itu. Tapi ya saya urungkan karena kok seperti ini gitu loh. Antara awal kok kenyataannya kok bertolak belakang. Akhirnya saya tuliskan buku. Dan buku saya yang baru launching adalah Memimpin dengan Hati Berbuah Prestasi. Ya, ini sudah saya kirim ke menteri kembali, ke menteri lagi. Nanti insya Allah dapat apresiasi lah dari Pak Menteri itu. Dosen kabupaten, saya kan di tingkat kabupaten, kepala sekolah di tingkat kabupaten, tapi bisa bicara di tingkat nasional. Kita harus cari sisi-sisi mana yang bisa kita upgrade. Kita bisa cari sisi-sisi mana yang kita bisa ambil untuk berjuang di negara ini. Karena negara ini dan tidak baik-baik saja, ya kita harus tetap optimis. Dan Allah atau Tuhan tidak membiarkan hambanya ini terpuruk dan tidak membiarkan hambanya ini berbuat semau gue. Pasti ada batasnya. Ya, semua pasti akan berakhir. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ini, yang saya kasih blog ini. Kita diskusikan. Ini nanti berhadapan dengan sampean semuanya kalau sudah bekerja. Kalau sudah dinas atau bekerja, baik negeri atau di luar negeri atau di swasta, pasti berhadapan dengan ini. Ada yang tanyakan? Silakan. Ini loh, moralitas individu itu biasanya di lingkungan kerja, ya lingkungannya bermoral jelek semuanya, ada orang bermoral baik, kadang-kadang dikucilkan, dicibir, bla 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 bla. Kalau orang ini, yang orang baik ini moral tidak kuat, mentalitasnya dia akan terpengaruh jadi tidak baik. Tapi kalau memang dia kuat, dia akan bisa mewarnai menjadi baik di itu. Paling tidak agak baik lah. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ini nanti pasti Mas dan Mbak kalau sudah kerja menemui ini. Ini kalau nggak ada yang tanya, nggak akan saya teruskan. Halo. Mau bertanya, Pak? Ya, siapa lagi? Afafi, Pak. Bawa sendiri. Nomor 7. Oke. Niku, Pak. Mau tanya tentang, kan tadi katanya moralitas kan sering terjadi di kaumnya sendiri, maksudnya di kelompoknya sendiri ya, Pak ya? Iya. Berarti ini sama aja sama peristiwa penolakan gereja itu, Pak ya? Menurut Bapak? Oh, itu sudah kalau penolakan gereja itu tidak bisa dimasukkan yang di sini. Itu adalah sudah suatu sikap yang kurang bagus, ya. Itu jadi intoleran. Tadi saya katakan, kalau orang mendirikan gereja, ya dia biarinlah sesuai dengan syarat-syaratnya diberikan. Itu kan khusus untuk orang yang beragama lain selain Islam. Ya monggo, kalau saya tidak ada masalah dengan itu. Ya, yang ini loh. Coba, ini nanti yang sama sekali, ini loh. Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat, bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Moralitas individu dapat dipengaruhi oleh moralitas sosial. Demikian pula sebaliknya. Seseorang yang bermoralitas individu baik, ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk, dapat terpengaruh menjadi amoral. Seperti kenyataan seringkali terjadi pada lingkungan pekerjaan.
Ketika lingkungan pekerjaan berisi orang-orang yang bermoral buruk, maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan atau diberikan tidak adil. Seorang yang bermoralitas individu lemah akan terpengaruh untuk memisahkan diri dan untuk mengikutinya. Namun sebaliknya, seorang yang memiliki moralitas individu baik akan tidak terpengaruh, bahkan dapat memengaruhi lingkungan yang bermoral buruk tersebut menjadi baik. Kalau tadi yang ditanyakan tentang yang tadi penolakan itu, berarti di lingkungan masyarakat itu kurang paham dengan Pancasila. Wong dungo kan, saya tanya, sekarang orang berdoa itu siapa yang menentukan diterima tidaknya itu? Siapa? Tuhan. Apa? Kita sholat, kita wirid, kita doa, itu siapa yang berhak menerima itu loh? Oh, doa saya diterima oleh siapa? Tuhan. Iya, Tuhan. Ini yang akan saya ajak diskusi masalah ini, yang ada di masyarakat kerja, yang di lingkungan kerja. Ini nanti pasti sampean akan menemui masalah ini, dan harus bagaimana bersikap. Izin bertanya, Bapak. Oke, namanya? Sabrina. Sabrina, ini muridku itu. Kosuko. Ya, Iya, Pak. Izin bertanya, misal di suatu pekerjaan ya, Pak, ada orang yang bermoral baik dan ada yang bermoral buruk. Lalu yang bermoral buruk itu mempengaruhi orang-orang lain di sekitar kita. Jadi kita bekerja itu juga terpengaruh, Pak. Kinerja kita juga terpengaruh. Misalkan seperti yang biasa kita lihat itu kan difitnah gitu ya, Pak ya. Jadi kan di keperawatan ya, Pak. Itu kayak menjelek-jelekkan perawat itu di depan pasien atau dan sebagainya, itu kan sangat mempengaruhi pekerjaan, kinerja orang yang bermoral baik itu, Pak. Bagaimana sikap yang tepat untuk dilakukan orang yang bermoral baik agar bisa tetap di lingkungan tersebut, maksudnya tidak keluar dari lingkungan seperti itu, tetap mempertahankan moral yang baik itu tanpa kinerjanya dirubah orang lain. Ini ya, memang di setiap instansi pemerintah atau swasta itu sudah terbentuk namanya budaya kerja di lingkungan itu. Sekali lagi, sudah terbentuk menjadi budaya kerja di lembaga itu bertahun-tahun. Contoh nanti, kalau sudah sampean ini, Mas dan Mbak ini sudah lulus, kemudian diangkat jadi pegawai negeri, sampai masuk di rumah sakit atau puskesmas, ini wait and see dulu, melihat dan menunggu dulu. Sampean harus mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas sampean. Sambil mengamati, melihat seperti apa budaya yang sudah diciptakan di lembaga ini. Kan begitu. Jadi bekerja dengan baik, tanpa harus menunjukkan diri, tanpa harus ego kita ditunjuk-tunjukkan pada ini, ya. Karena apa? Karena di situ sudah terbentuklah kebiasaan-kebiasaan dalam bekerja. Lah biasanya orang yang lama ini adalah melihat orang yang baru itu kurang begitu respect. Apalagi golongan PN ya, ini kalau PN tidak semuanya, tapi hampir rata seperti itu. Golongan tinggi itu memandang orang yang baru masuk ini ya biasa ya, kurang diperhitungkan lah, bukan disepelekan. Kadang-kadang orang yang sudah golongan tinggi itu menunjukkan saya sudah golongan sekian, tapi tidak diimbangi dengan prestasi kerja yang lebih bermanfaat untuk lembaga itu. Untuk contoh satu guru, saya sudah ngajar 26 tahun, saya sudah ngajar 30 tahun. Kalau saya tanya, oke Pak, itu sudah bagus. Bapak kira-kira dengan durasi waktu 26 tahun, 30 tahun ini sudah bisa menulis karya tulis berapa? Kemudian Bapak sudah bisa membina anak juara berapa kali? Bapak sudah bisa juara lomba berapa kali dari ini? Tidak saya jawab. Hingga makanya kita di lembaga atau di tempat kerja ini
Tidak usah menonjol-nonjolkan. Kita tetap santai, ya, landai. Kemudian kalau kita melihat senior kita, kalau yang perempuan dipanggil aja Mbak atau Bunda, ya Bunda ini ngalah ya ngalah. Jangan menonjol-nonjolkan diri. Kalau dengan yang lebih tua, kalau laki-laki bisa Pak D atau apa itu yang penting tidak menyinggung perusahaan mereka. Ini karena apa? Karena biasanya orang lama ini kalau ada orang baru ini seperti itu. Dan kalau di lingkungan itu baik, ya Anda harus ikut baik. Berarti alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau di situ itu sudah terbentuk pola budaya yang kurang baik. Ya, contoh ada kelompok-kelompok di kerja itu bukan unit nih ya. Kalau unit kan tidak masalah bagian ini. Kalau kelompok kan orang itu memetak dengan sendirinya. Kalau bahasa saya itu ya banyak, hewan banyak yang gembul hewan banyak, atau ayam yang bersama dengan ayam, mentek yang bersama dengan mentek, kan begitu. Tapi ini bagaimana semua jadi satu warna, tapi kan butuh waktu. Nah, makanya kalau nanti di tempat kerja itu, kita harus hati-hati. Yang penting meskipun kita pinter, kita pandai, kita potensi, jangan ditonjol-tonjolkan. Nanti pasti ada waktu. Nanti kalau sudah pada saatnya, senior kita tidak bisa menyelesaikan, senior kita tidak bisa menjawab, kita tampil untuk bisa menjawab, dia akan sukan dengan dirinya dengan kita. Halo? Halo? Ya, halo Pak. Halo Bapak. Ya. Betul Pak. Jika kita punya kemampuan, kita potensi lah, kita orang hebat, orang juara, jangan ditonjol-tonjolkan. Nanti pasti ada waktu yang tepat di mana senior kita tidak bisa. Ya, senior kita tidak punya kemampuan untuk itu, atau sulit mengerjakan. Kalau sampai dengan mudah mengerjakannya, akan menjadi orang hebat dan disegani di lingkungan itu. Ini trik-triknya. Kita bolehlah ya memandang di situ baik gini-gini, tapi kita harus punya menjadi be yourself, jadilah diri sendiri. Kalau kita di lingkungan itu baik, kita baik, oke, sama. Kalau di situ tidak baik, ya kita tidak boleh ikut tidak baik. Tetapi nolaknya secara halus, ngomongnya secara bagus, supaya tidak tersinggung. Biasanya orang yang berbuat tidak baik itu sensi, cepat marah, tersinggung. Karena apa? Dia ngerti kalau ini salah. Akhirnya apa? Menyimpang dari aturan-aturan. Tapi kalau orang itu bertabiat baik, kalau orang itu bermoral dan bermental baik, insya Allah dikasih tahu tambah terima kasih. Contoh, loh, kok belum sholat? Ya, ayo sholat kan gitu ya. Kalau orang yang tidak biasa sholat, bermental yang buruk, sholat, urusanmu kan begitu ya. Inilah ciri kalau orang bermental baik dan tidak baik itu adalah kalau diingatkan, kalau yang bermoral tidak baik, pasti marah. Karena dia sensi. Tapi kalau yang bermoral baik, oh ya, ya kan gitu ya. Inilah. Harus semua ada di hati. Ada yang tanyakan lagi? Halo? Ini sudah saya alami, Mas. Ini sudah saya alami mulai tahun 2003. Masih menjadi guru, kemudian jadi kepala sekolah di Pacet, seperti apa lingkungan di organisasi kepala sekolah sampai hari ini. Ya saya fine-fine saja, tidak masalah. Saya punya prinsip, saya punya suatu pedoman sendiri, yang penting tidak menyinggung teman-teman kepala sekolah. Saya punya suatu kiat tersendiri, saya punya terobosan tersendiri, sehingga saling menghargai dan menghormati. Orang pinter, orang hebat, jangan banyak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ya nggak mungkin lah kalau orang pinter, orang hebat itu sukanya menyinggung orang lain. Justru orang yang nggak pinter, malah ngeminter ya. Ngeminter beda loh. Nek pinter memang pinter sungguhan, kalau ngeminter, nggak pinter jadi ingin pinter. Kayak kemaju, berarti kan kayu. Ya, kembanteng, berarti kan nggak ganteng. Paham ya? Ayo, silakan. Ada yang tanya? Ada. Ya, silakan. Siapa? Ya, Bapak. Catherine dengan NIM 067. Catherine. Yo. Baik. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang orang tua yang bekerja? Bagaimana dalam mendidik anaknya?
Sedangkan waktunya kan juga terbatas, Pak. Karena orang tua juga sangat penting kan untuk mendidik perkembangan etika, moral, dan akhlak pada anak. Lalu kan apalagi kalau orang tuanya itu dua-duanya pekerja, jadi kan waktunya juga terbatas. Sedangkan anak juga kayak lebih perlu gitu loh didikan dari orang tuanya, kayak gitu, Pak. Lalu apa pendapat Bapak? Terima kasih. Loh, gini loh, bukan pendapat, saya juga sebagai orang tua kok dari anak saya. Hingga pendidikan itu adalah berhasil dan tidaknya, pendidikan ya, di sekolah, itu ditentukan oleh Iya, tiga. bagaimana caranya kayak gitu loh, Pak? Satu adalah keluarga. Keluarga itu peran orang tua terhadap anak ya di dalam menggapai cita-cita di sekolah atau ilmu di sekolah. Kedua adalah sekolah sendiri. Kemudian ketiga adalah lingkungan atau pergaulan. Makanya saya sering katakan pada dimanapun tempat berada, termasuk jadi kepala sekolah, anak bermasalah itu berangkat dari rumah tangga yang bermasalah. Itu kebanyakan. Saya ulangi, anak yang di sekolah bermasalah itu kebanyakan ya, bukan semuanya. Kebanyakan berangkat dari orang tua yang bermasalah di rumahnya. Itu sudah saya teliti itu, mulai dari Krian, dari pas sekolah di Krian, ya, di Pacet, di Trawas, dan juga sampai hari ini di Suga. Itu saya simpulkan seperti itu. Makanya seperti ini, saya agak sedikit melebar. Guru dan kepala sekolah dan juga guru ya, peran guru ini harus tampil menggantikan orang tua mereka di sekolah ini supaya mereka punya satu motivasi ya, tidak larut pada perkara orang tuanya. Tapi kadang-kadang ya sulit. Ya, ini. Nah, kalau ada orang tua sudah sibuk kerja untuk anak-anaknya, si orang tua sendiri juga harus memikirkan anak kan nggak cukup dikasih uang. Anak kan tidak cukup dibiayai saja. Anak perlu perhatian, anak perlu dikasih motivasi sendiri orang tua, diajak ngomong, ngobrol, ya di rumah kita sendoguru ngomong-ngomong, kan itu juga mengenal itu. Sekali lagi, anak tidak cukup dibiayai, dikasih uang untuk sekolah atau kuliah. Harus diajak ngomong. Dengan ngomong-ngomong kan akhirnya kita bisa transfer apa yang diinginkan oleh anak, apa diinginkan orang tua kan terjadi komunikasi di situ. Kebanyakan orang tua itu kadang-kadang gini, saking senangnya dengan anak, saking sayangnya dengan anak, mencari uang tanpa lelah, ya, gak mulih-mulih, gak pulang-pulang, tapi anaknya jadi bereset. Apa artinya punya uang banyak untuk anaknya gak jadi. Ini yang harus disadari. Ya, mana kita sendiri nanti, Mbak dan Mas ini akan menjadi calon-calon orang tua, ya tolonglah jangan sampai anaknya tidak direken, tidak dihiraukan hanya gara-gara saya itu mencarikan uang untuk kamu. Tapi kan juga tidak perlu itu. Saya sering dulu di Pacet ini. Orang tua itu ada di Selangor, Malaysia. Ibunya sudah kawin lagi. Anak itu ikut di Pak D-nya. Lah anak ini sering kalau upacara itu semaput, ada acara apa di sekolah semaput. Akhirnya saya tanya ke BK kan, ke wali kelasnya, ini gimana? Pak ini ceritanya apa? Akhirnya Pak D-nya datang ke saya, orang Pacet mana sih? Made atau mana itu? Bukan Made, yang di sini di sebelahnya Sativa itu. Akhirnya saya tanyakan, oh ini. Akhirnya orang tuanya tak bel. Tadi orang tua itu dibel sama saudaranya di Selangor, Malaysia. Oh ini Pak Toyo, saya itu kerja ini untuk anak-anak saya, anak satu, anak satu. Untuk mereka, untuk ini. Saya tenang, udah ngomong sampai lama, Bapak, apakah anak Bapak ini cukup banyak dikasih uang? Kita lihat kalau rapotan, yang ambil rapot siapa? Pak DPD-nya. Sementara teman yang lain diambil siapa? Orang tua sendiri. Itu udah mulai, tensinya udah turun, ngomong itu. Kalau liburan Bapak, teman-teman lainnya itu adalah bersama orang tuanya liburan. Anak ini dengan siapa? Akhirnya banyak hal,
yang saya sampaikan pada mereka, seminggu dia pulang. Ya, jadi seminggu pulang ke sekolah, sampaikan bla 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 bla. Akhirnya orang tuanya tidak terus ke Malaysia, dia akhirnya kerja di daerah Surabaya. Ya demi anak-anaknya. Ini kadang-kadang orang tua kita itu saking sayangnya dengan kita, cari uang tidak tahu waktu pagi atau malam, tapi lupa kalau yang dicarikan ini harus dikawal betul, jangan sampai jadi hal yang tidak kita inginkan. Kan begitu. Sehingga makanya kalau punya orang seperti itu ya ngomonglah. Ya Bu, mbok saya ini, ya ini tidak ngomong ini. Pak, orang tua saya kaku, Pak orang saya itu temperamen. Nah, kan ada waktu-waktu yang tidak temperamen. Ya pada saat hari raya kan itu kan. Pada saat hari raya untuk minta itu sungkem itu bisa untuk ngomong gitu. Karena di hari raya kan semua orang kan ngakoni salah kan, bener kan gitu ya. Iya enggak? Iya, Pak. Di hari raya itu tidak ada orang ngaku bener kan, ngaku salah kan. Ya, itu. Ada yang sedang lagi? Ditanyakan? Sudah jam 11? Saya izin bertanya. Tidak ada ya? Ada Pak Eka. Ya, Eka. Ya kan. Ya, yuk. Satu aja. Iya, Pak. Menurut Bapak, itu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi pribadi atau memiliki moral yang baik, meskipun kita itu berada dalam lingkungan yang mungkin mayoritas orangnya itu tidak bermoral baik, Bapak. Terima kasih. Sekali lagi harus punya prinsip yang jelas. Prinsip yang jelas itu sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, ya, nilai-nilai agama. Itu harus punya prinsip. Saya harus jadi orang yang baik. Kalau kita berbuat baik, nanti anak turun kita mendapatkan kebaikan. Saya harus mencari rezeki yang halal. Kalau nanti anak turun kita akan mendapatkan keberkahan. Saya nanti harus menjadi orang yang tawaduk dengan orang tua kita. Karena orang tua kita adalah memberikan segalanya untuk kita. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Itu harus ditanamkan. Makanya biar orang lain berbuat nggak benar ya sudah. Kita tidak usah ngolok-ngolok atau menjadikan mereka. Harus punya prinsip. Tapi sekali lagi tanpa harus menyinggung perasaan orang yang ada di lingkungan kerja kita. Ya, tanpa harus menyinggung, tanpa harus merendahkan diri mereka, tanpa harus ngelak-ngelak wis itu. Itu butuh hati, makanya hati ditoto itu butuh untuk seperti itu. Kalau orang hatinya sudah lapang dada, besar hati, besar jiwa, sudah tidak ada masalah. Sudah ya, kita sudahi, kita absen lagi. Ya, Pak. Nadiatus Sarifah. Iya, Pak. Hadir, Bapak. Arif Kabibullah. Ahmad Fauji. Hadir, Pak. Firdi Alfiansyah. Hadir. Nur Khairia. Hadir, Bapak. Wahyu Sylvi. Hadir, Bapak. Intan Batista. Hadir, Pak. Muhammad Anas. Hadir, Pak. Erlangga. Hadir, Pak. Putri Puji. Hadir, Pak. Sulfahmi. Laili Andini. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Sonia. Tiara. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak.
Novia, Hadir. Askabul Kafi, Hadir, Pak. Vita Rosa, Hadir Bapak. Windy Aprilia, Pak. Windy, Hadir Pak. Hadir. Winda Rizky, Hadir Pak. Muhammad Angga, Hadir, Pak. Evi Agustin, Hadir. Elsa Sinta, Hadir Bapak. Winda Aprilia, Hadir. Anas, Hadir, Pak. Berlian Fatina, Hadir Pak. Krishna Dwi Agung, Hadir, Pak. Venus Nila, Hadir. Alvina Abi Batus. Apa? Alvina belum Pak. Alvina ya, sudah. Abi Batus, Hadir Pak. Lintang, Lintang Kaliga, Hadir Pak. Rizky Nurvita, Bintang hadir Pak. Hadir Bapak. ya. Afifah Ayu, Hadir Pak. Debbie Agustina, Pak. Debbie Agustina, Hadir. Rahayu Lestari, Hadir. Fahrul Nur Hayati, Nur Hayat Bapak. ya. Hadir Bapak. Putri Elsa, Hadir Pak. Rahmanur, Bapak. Rahmanur, Muhammad Noval, Hadir, Bapak. Putri Sarotus, Hadir Pak. Dewi Retno, Hadir Pak. Hadir. Eka Wahyu, Hadir Pak. Rosidatul Ilmiah, Hadir, Bapak Muhammad Nurul Faizin. ya. Septia Yuning, Hadir, Bapak. Elia Ning Arum, Elia, Elia mana? Rahmat Irgi, Rahmat Irgi, Hadir Bapak. Hadir Bapak. Poni Citra, Hadir Pak. Hadir Alvina Bapak. Rizka, Alvina hadir tapi mikrofonnya nggak bisa Pak. Sabrina, Hadir Pak. Nuril Farida, Hadir Pak. Miftah Erlinda, Hadir Pak. Hadir Pak. Imel Billy, Hadir Pak. Puput Nur Febriani, Hadir Pak. Catherine, Hadir Pak. Mailisa, Hadir Pak. Jawhar Sarifah, Hadir Pak. Muhammad Afafi, Hadir Pak. Afafi, oh iya, Hadir. terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan, sehat selalu, diberikan dilindungi oleh Allah dimanapun dan kapanpun, dan salam pada keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.